salam kenal. Kami yang kebetulan bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya mau tahu ini, Ibu udah berapa kali periksa ke puskesmas? Berarti ini kunjungan awal Ibu ya, pemeriksaan pertama. Untuk menentukan usia kehamilan Ibu, sebelumnya saya mau menanyakan, kalau data menstruasi terakhir Ibu atau haid terakhir Ibu itu kira-kira di tanggal berapa atau bulan berapa? Kira-kira di bulan Oktober tanggal 13 tahun kemarin. 13 Oktober tahun 2025. Terus perkiraan Ibu saat ini usia kehamilan Ibu itu kira-kira berapa bulan kalau perkiraan Ibu sendiri? 6 bulan. 6 bulan. Nanti kita tentuin ya lewat HPHT Ibu tadi atau menstruasi Ibu tadi. Baik Ibu, di sini untuk melengkapi data Ibu ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu. Untuk bahasa keseharian Ibu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Baik. Mohon maaf Ibu ya, ini saya harus tanyakan juga untuk kebiasaan sosial Ibu, apakah Ibu mengkonsumsi alkohol atau udah pernah merokok? Tidak pernah ya Bu. Terus gimana dengan dukungan keluarga sama suaminya selama kehamilan Ibu, atas kehamilan Ibu? Didukung kan? Untuk kesehatan suaminya gimana? Sehat kan? Sehat. Beban pekerjaan Ibu sehari-hari itu di rumah tuh kayak gimana? Berat nggak? Jangan terlalu kerjaannya berat ya. Ya itu juga bisa beresiko sama kehamilannya Ibu ya, jangan terlalu mengerjakan yang berat-berat, suruh suaminya aja ya. Tolong sama suami atau keluarganya ya. Mohon maaf juga Ibu, ini saya mau menanyakan tentang selama kehamilan ini apakah masih sering berhubungan seksual sama suaminya? Enggak orang sih jarang. Pasti dan udah sekali 2 kali sama hamil, nggak apa-apa itu juga bisa. Itu baik itu dulu ya. Terus Ibu, besok untuk rencana persalinannya itu maunya di mana? Di sini atau di tempat lain? Ada di rumah sakit, puskesmas? Kayaknya di puskesmas aja. Ibu, di sini juga saya mau menanyakan tentang riwayat kesehatan keluarganya di rumah gimana? Apa ada keluarga yang memiliki seperti penyakit tekanan darah tinggi? Nggak ada sih. Kalau kencing manis mungkin yang apa namanya, tanda-tandanya seperti merasa cepat haus, cepat apa? Nggak ada ya. Untuk keturunan berat keluarganya ada nggak? Nggak. Alergi yang terkena alergi makanan atau yang lainnya nggak ada. Terus untuk riwayat kesehatan ibunya, apakah ibu juga mempunyai apa namanya, penyakit tekanan darah tinggi? Nggak ada. Terus riwayat alergi juga nggak ada. Alergi obat-obatan nggak ada. Alergi makanan juga? Nggak ada. Mohon maaf juga Ibu ya, di sini ada penyakit, mau menanyakan tentang riwayat penyakit menular seksual. Selama ini apa Ibu pernah mengalami luka dan pembengkakan di vagina? Untuk diare yang berkelanjutan lebih dari 1 bulan? Rasa nyeri saat berkemih ada nggak? Terus untuk riwayat operasinya sama Ibu gimana? Operasi atau berapa? Untuk transfusi darah? Untuk riwayat ginekologinya juga, apakah Ibu pernah mengalami kehamilan yang di luar rahim? Ini kehamilan keberapa Bu? Kehamilan pertama. Kehamilan pertama.
Terus untuk riwayat menstruasinya itu ibu mens pertamanya itu kira-kira di umur berapa? Di umur 15 tahun. Siklus menstruasinya gimana bu? 15 lancar. Lancar, 28 hari. Lama haidnya berapa? Berapa lama? 12 hari paling lama. Dengan jumlah yang 12 hari itu dengan jumlah darah yang banyak apa yang sedikit? Di hari pertama sampai hari kedua, ketiga itu banyaknya itu sedikit. Terus pernah nggak kalau lagi haid nih, lagi mens, terus ibu kayak sakit pinggang, nyeri gitu? Terus juga berapa kali dalam sehari ganti pembaliknya itu? 3 kali. Sebesarnya ya udah pinggangnya bersih. Terus ibu sebelum hamil ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi nggak? Kayak KB, minum pil gitu untuk menunda kehamilan dia. Dulu Selama pernikahannya dengan suami. berarti kemarin waktu nikah langsung hamil gitu, udah pakai kontrasepsi. Semi ya, pengen punya hubungan. Riwayat kehamilan ibu untuk menentukan usia kehamilannya. Sebelumnya ibu kemarin haid terakhirnya itu kira-kira di bulan apa? Oktober. Bulan Oktober. Terus tanggalnya itu tidak? Perkiraan tanggal 13. 13 Oktober tahun kemarin. Ya. Sebelumnya kita periksa tensinya dulu Bu ya. Permisi. Tensi ibu normal ya, 110/70. Yang sebelumnya ibu harus boleh tangannya ditekuk dulu ya. Oke. Pilihannya 30. Pilihannya 30 ya. Lalu kita cek sebentar ya, bentar. Isi Bu ya. berapa? Untuk suhunya 34,9. Nadinya
kali per menit. Kemudian kita cek suhu napasnya ya, ekspresi kondisi ya. KB. Ya. Napasnya 20 kali per menit. Nah selanjutnya, sebelumnya ibu kita pemeriksa, kita akan melakukan pemeriksaan perimbangan berat badan sama tinggi ibu dulu ya. Ada ibu. Bang, terus. Kakinya sampai sini ya, mulutnya. Satuin bawah lagi. Lagi. Ada ya. Nah, di sini berat badan ibu 69 ya. Sudah ibu. Nah, tinggi badan ibu 159. Selanjutnya kita mau periksa panggul luar ibunya dulu ya. Suaminya tolong bantuin ibunya berdiri dulu. Permisi Bu ya. Kita lihat. Kemudian dari simpis kubis ke ini. Seperti ini dulu ya. Suaminya minta tolong. Sini. Sudah ibu, silakan dulu. Baik Ibu, untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya, sebelumnya itu apakah Ibu ingin membuang air kecil terlebih dahulu? Sudah, aduh. Oh, baik kalau sudah. Boleh ikut Bu Bidan Aini nanti ya untuk diarahkan Cek ke pemeriksaannya ya. Oke. Mari ibu, Pak. Saya Bidan Aini di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada tubuh ibu dan jantung ibu ya. Apakah ibu bersedia? Oke, terima kasih Bu ya. Baik, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada kepala ibu dulu ya. Dimulai dari kepalanya dulu. Rambutnya kita lihat apakah rambut ibu ada yang rontok atau tidak, dan kebersihan pada rambut ibu sedikit berminyak. Kita akan periksa di bagian wajahnya Bu ya. Kita lihat apakah ada soma gerak jarum pada kedua pipi ibu. Wajah ibu terlihat sedikit pucat Bu ya. Kemudian permisi Bu ya, sekarang telinganya ya. Kita lihat apakah ada peradangan atau serumen yang pada telinga ibu. Telinga ibu normal Bu ya. Begitupun sebaliknya kita lihat. Ya, ibu kita lihat apakah di bagian leher ibu terjadi pembengkakan atau tidak, seperti pembengkakan pada kelenjar tiroid. Apa ibu tahu dulu apakah ada rasa sakit di bagian lehernya? Oh, tidak ada. Kemudian kita kalkulasi apakah ada benjolan kelenjar tiroid atau kelenjar limfe di vena jugularisnya. Selanjutnya kita akan periksa mata ibu ya. Sedikit menghadap atas Bu ya. Kita melihat tujuannya untuk mengetahui apakah ibunya mengalami anemia pada kandungan ibu atau tidak. Dan sklera ibu normal juga Bu ya. Sudah.
sebelumnya ibu tangannya di atas sini. Sampai ya. Oke, selanjutnya kita akan periksa. Lalu kita lihat, kita inspeksi, kita lihat payudara ibu simetris ya, simetris. Kemudian areolanya berwarna hitam, putih susunya menonjol. Kemudian kita auskultasi, apakah ada suara-suara. Pertama kita lihat, pakai Bu ya, ada suara napas. Kemudian tidak ada suara tambahan. Lalu ada suara jantung. Kemudian kita palpasi untuk mengetahui apakah terdapat benjolan pada payudara ibu atau tidak. Permisi Bu ya, mohon maaf. Di bagian palpasi ini kita lihat apakah ada benjolan pada payudara ibu dan produksi ASI ibu sudah ada. Ibu selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian ibu ya. Permisi Bu. Kakinya sedikit ditekuk ibu ya, sedikit ditekuk. Oke. Ini kita akan inspeksi di bagian kakinya apakah terdapat INE3 atau terkait dengan kemudian kita auskultasi di bagian perut ibu. Permisi Bu ya. Terdapat visi khususnya normal. Kemudian kita akan melakukan pengecekan dari fokus ini. Ya, kita kumpulkan perut ibu. Di sana nggak sih di video itu? Sampai sintesis kudus. Tadi sudah kita melakukan pengukuran tinggi fundus uteri ibu dan di sini kita dapat tingginya 30 cm ibu ya. Lalu kemudian kita palpasi di bagian samping perut ibu, bagian kiri kita tekuk lalu kita raba. Di bagian kiri ini terdapat apa saja? Di sini terlihat agak putus-putus dan agak panjang sedikit. Berarti di sini kita tentukan terdapat ekstremitas terdapat kaki dan tangan pada bagian perut kiri ibu. Lalu kemudian kita tekuk bagian kanan, lalu kiri kita raba bagian kanannya. Di sini terdapat keras dan agak memanjang, berarti kita tentukan di sini adalah bagian punggung janin. Selanjutnya kita periksa, kita tekuk bagian pubis uterinya, lalu kita raba di bagian spesies pubisnya. Jika terdapat keras, bulat, dan melenting, berarti kita bisa tentukan di sini ada bagian kepala janin. Nah, jika kepalanya masih bisa digoyangkan, berarti belum masuk pintu atas panggul Bu ya. Nah, jika kepalanya sudah tidak bisa digoyangkan, berarti sudah masuk pintu atas panggul. Jadi Ibu, janinnya sudah masuk pintu atas panggulnya. Lalu kemudian kita raba, tekuk bagian fundusnya, kemudian kita raba untuk mengetahui masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul. Berarti persentasi kepala janinnya 2/5. Nah, tadi sudah kita melakukan pemeriksaan tinggi pubis pada ibu ya. Sekarang kita akan melakukan pengecekan DJJ yang dimana disebut denyut jantung pada janin Bu ya. Oke. Tadi sudah kita mengetahui di mana letak bagian janinnya. Nah, di sini di bagian sini berarti letaknya adalah punggungnya. Kita dengar, lalu kita bisa lihat jam kita hitung selama 1 menit. Sudah Bu ya. Berarti denyut jantung janinnya normal Bu ya, 140. Nah, normal nadi normal
denyut jantung jarinya normal ya. Kita lihat ujung jarinya, ketika berwarna putih berarti dia normal ya. Kita lihat juga tidak ada kelainan, tidak ada pembengkakannya juga, tidak ada pembengkakan di bagian tangan ibunya juga, tidak ada kemerahan ya Bu ya, berarti yang ini normal. Dan kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bagian bawah yang dimana terdapat kaki. Kita lihat ujung jari pasien. Jika ujung jarinya berwarna putih, berarti normal ya. Di sini tidak ada pembengkakan. Kita palpasi, tidak ada kelainan pada kaki ibunya. Begitupun sebaliknya. Kita lihat ujung jarinya. Jika berwarna putih berarti normal. Dan kita palpasi, tidak ada pembengkakan dan tidak ada benjolan, kulitnya normal, tidak ada kelainan. Kita sudah melakukan pemeriksaan jari seperti ini. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan pada ya. Jadi ini dilurusin ya. Ini bangunnya. Dari sini kita akan melakukan selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan pada kulit ibu ya, namanya sini ya. Nah, masih normal ya. Nah, jadi kita sudah melakukan pemeriksaan fisik tadi Bu ya, bersama dengan bapaknya juga ikut. Nah, sudah saya jelaskan semuanya normal dari ujung kepala sampai ujung kakinya, tidak ada yang beresiko. Nah, di sini saya serahkan bidan Egy untuk menjelasin semuanya ya. Ya, data yang saya dapatkan tadi dari bidan Egy juga udah diinfoin ke saya. Kalau pada umum ibu dengan janinnya itu alhamdulillah baik, tidak ada yang beresiko, ya belum ada yang beresiko. Namun ibu di sini untuk IMT ibu sepertinya udah lebih dari batas normal. Namun tidak apa-apa sih Bu, cuma yang harus diperbaiki itu pola makan ibu. Kurangi dulu makan makanan yang berminyak seperti gorengan itu, lebih banyak makan makanan yang bergizi seperti sayur itu dulu diutamain biar IMT ibu itu atau indeks massa tubuh ibu itu bisa menjadi normal, karena ya normal atau ideal. Itu juga untuk kebaikan janin ibu. Tapi untuk sejauh ini tidak apa-apa sih, namun harus pola makannya itu diatur lagi. Baik ibu, mungkin ada yang ibu mau tanyakan atau yang dimengerti dari hasil pemeriksaan tadi. Untuk makanan ya. Untuk makanan itu sebenarnya tidak ada pantangan sih, namun karena IMT ibu kan biar dia bisa normal. Kalau bisa atau kalau mau normal IMT-nya, kurangi dulu makan makanan yang manis atau minum-minuman yang manis. Terus kurangi juga yang berminyak kayak gorengan, itu dikurangi dulu. Yang diperbanyak itu sayuran proteinnya seperti ikan, telur itu perbanyak aja supaya IMT ibu atau indeks massa tubuh ibu ini kembali ke yang normal atau biar dia bisa ideal lagi. Itu juga untuk kesehatan untuk janinnya. Ada lagi Bu? Sudah cukup Bu. Tidak ada yang ditanyakan? Gimana dengan suaminya? Tidak ada. Besok kalau memungkinkan ada tanda-tanda bahaya lainnya, segera datang ke puskesmas, jangan ditunda-tunda ya. Terus untuk
Thank you for watching.